Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Summa shalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muhajirin, tepatnya di Jalan Pondok Kopi 5, Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur. Masya Allah, apa kabar ibu-ibu semuanya, jamaah? Alhamdulillah. Nah, pada siang hari ini pemirsa, kita membicarakan mengenai suatu perbuatan atau sifat yang kita mungkin semuanya sepakat tidak menyukainya dan kita mengingkarinya, yaitu sifat serakah. Kita akan membahas dalam tema yaitu serakah, perilaku tidak berkah. Bersama guru-guru kita, Ustadz Fauzan Hidayatullah dan juga Syekhuna Syekh Fikri Thorik. Namun sebelumnya Ustadz Fauzan akan membahas bagaimana sebetulnya apa yang menyebabkan orang itu menjadi serakah. Termasuk juga nanti Syekh Fikri Thorik akan membahas bagaimana sesungguhnya ciri-ciri orang dari serakah itu. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Silakan Ustadz. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati guru kita Syekh Fikri Thorik. Kita doakan guru kita mudah-mudahan Syekh Fikri Allah panjangkan usianya, amin. Allah berkahi umurnya, amin. Sehingga senantiasa terus istiqomah bisa membimbing kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Host kita Ustadz Sofyan, hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin, Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Serta para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada bambu lagi dipahat. Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sudut pandang agama, segala sesuatu yang berlebihan itu seringnya berdampak menjadi sesuatu yang negatif. Betul Bapak Ibu? Minum berlebihan bikin perut jadi kembung. Makan kebanyakan bikin kita merenung. Lah kok merenung Ustadz? Lah iya, makanya di restoran mahal. Semua lauk dibeli, akhirnya dompetnya kosong. Ya Bu, segala sesuatu yang berlebihan
seringnya memiliki dampak negatif. Itulah kenapa Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum dan janganlah berlebihan. Itulah kenapa ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, ingin memiliki sesuatu yang melebihi dari batasnya, maka dalam agama kita kenal dengan istilah serakah. Apa Bapak Ibu? Serakah. Atau padanan dalam istilah agamanya al-hirsu, maknanya rakus, atau at-tama' yang maknanya tamak. Kalau bahasa orang pondok kopinya apa? Kemaruk, benar? Maruk gitu ya. Artinya apa? Dia tidak pernah merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memang potensi keserakahan itu Nabi telah menjelaskan dalam sebuah hadis, yahramu ibnu Adam wa tashibbu minhu ithnatan. Setiap manusia itu pasti akan menua, kecuali terhadap dua hal. Manusia itu jiwanya tetap muda. Apa itu? Di antaranya adalah al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umr. Rakus terhadap harta dan rakus terhadap umur. Pengen kita, jiwa kita ini pengennya selalu diberikan umur panjang. Betul Bapak Ibu? Termasuk dalam soal harta. Ya, walaupun usia sudah tua, kalau urusan duit pasti kelihatan. Benar Bu? Giliran baca Quran kayaknya nggak kebaca ini, benar. Tapi giliran ngelihat yang merah-merah, apa ini Bu? Jari Bu, duit. Ketahuan ibu-ibu mata duitan semua ini. Ya, artinya apa? Itu yang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu pada kesempatan yang singkat ini kita akan sama-sama mengkaji mengapa manusia itu memiliki sifat serakah. Di antaranya yang pertama, manusia memiliki sifat serakah karena adanya kekhawatiran, ketakutan, kekurangan finansial di masa yang akan datang, sehingga manusia itu memiliki rasa cinta yang berlebihan terhadap harta. Sehingga kalau kita bicara tentang takut, takut itu sifat manusiawi, betul Bapak Ibu? Tapi takut, kekhawatiran yang berlebihan itu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Karena bisa jadi takut itu bentuk ujian yang Allah hadirkan. Allah katakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Dan pasti kami uji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, berkurangnya harta. Dan kalaulah ketakutan itu sudah mencapai level yang berlebihan, melampaui batasnya, hati-hati, disitulah setan akan berperan. Syekh Ihsan Al-Qadiri dalam kitabnya Sirajut Talibin, syarah dari Minhajul Abidin, beliau menjelaskan dari sekian banyak pintu masuknya setan, itu satu di antaranya, setan itu akan masuk melalui pintu al-hasadu wal hirsu. Pintu kedengkian dan pintu keserakahan. Itulah kenapa Allah mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu akan menakut-nakutimu agar kamu takut miskin, takut kekurangan, takut merasa tidak cukup. Sehingga dampaknya ya'murukum bil fahsya, akan memerintahkanmu untuk melakukan keburukan, melakukan perbuatan yang jahat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, yakinlah bahwasanya Allah akan memberikan rizki kepada kita. Dan kata Ibnul Qayyim, jangan khawatirkan rizkimu, karena rizkimu sudah pasti dijamin. Tapi khawatirkanlah amalanmu, karena syurgamulah yang belum tentu dijamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kenapa manusia memiliki sifat serakah? Karena kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Itulah kenapa Nabi menyampaikan iyyakum wat-tam'a fa innahu huwal faqrul hadir. Jauhilah sifat tamak, karena tamak itu akan melahirkan rasa fakir, rasa kekurangan yang terus muncul. Ibu-ibu punya gelang 10 gram, amin. Dibeliin sama suaminya, amin. Lihat tetangganya punya gelang 20 gram. Ngiri, bilang sama suaminya, ngerayu suaminya, apa kata ibu? Fafah katanya. Waduh, lebay banget, bukan lagi papa Bu, pakai F, Fafah katanya. Beliin dong saya gelang, sama kayak tetangga itu, akhirnya dibeliin Bu. Tangan kiri 20 gram. Ngelihat lagi tetangga, apa? Tetangga dibeliin anting, minta lagi sama suaminya, akhirnya suaminya kesel Bu. Iya ibu-ibu dibeliin anting, tapi antingnya segede pelek beca. Ngengser dah itu ya. Artinya apa? Disitulah manusia tidak akan pernah puas ya. Makanya Nabi memberikan tips. Apa kata Nabi? Agar kita bersyukur dan tidak mudah iri dengan nikmat orang lain. Ungzuru
ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallah. Lihatlah, janganlah engkau atau lihatlah orang yang berada di bawahmu, pandanglah orang yang berada di bawahmu, agar apa? Agar kau semakin menyadari dan semakin bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Dan janganlah kau memandang seseorang berada di atas. Kenapa? Karena agar engkau tidak mudah tergoda dengan godaan duniawi yang seringkali melampaui batas. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita bentengi diri kita daripada sifat serakah dengan apa? Dengan menanamkan sifat syukur dan qanaah. Apa kata Nabi? Kun qani'an takun ashkarun nas. Jadilah orang yang memiliki sifat qanaah, maka senantiasa engkau akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fauzan Hidayatullah yang telah menyampaikan di segmen 1 ini. Sesuatu yang berlebihan akan mengakibatkan keburukan. Itulah poin yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ozan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari sifat merasa selalu kurang atau selalu tidak cukup. Sehingga kita terhindar dari orang-orang dengan sifat serakah. Lantas seperti apakah ciri-ciri dari orang yang mempunyai sifat serakah ini? Selengkapnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Aceh nan peka, masa-masa mudanya, masa-masa pelita Iskandar muda, cinta dan muda, ranjayan-jayan pade, patah-patah pade, ada masa ulama Aceh, Aceh nan peka, masa-masa mudanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Al-Mukarram Al-Ustadz Fauzan Hidayatullah Hafizahullah, para hadirin dan hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ya salam. Insya Allah semuanya selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada kisah diriwayatkan Nabi Isa alaihi salam. Ibu-ibu kenal sama Nabi Isa? Dia takut ditanya kenal di mana gitu. Ceramah zaman dulu tuh. Nabi Isa alaihi salam suatu ketika sedang berjalan, didatangi dengan salah seorang Bani Israel. Seorang Bani Israel ini bersalam kepada Nabi Isa dan meminta satu hal. Apa yang dia minta? Dia minta, wahai Nabi Isa, izinkanlah aku menemani perjalananmu. Diizinin enggak? Diizinin enggak? Diizinin dengan satu syarat, kata Nabi Isa. Apa syaratnya?
karena kamu ingin berteman denganku dalam perjalanan ini, maka apapun rizki yang Allah karuniakan pada kita, kita miliki bersama, artinya bagi dua. Ya salam. Ya salam. Karena yang diberikan persyaratan ini orang suse, bukan susah. Suse. Beda antara susah sama suse. Kalau susah biasa, kalau susah gimana? Dia bilang nggak apa-apa, saya siap ikut wahai Nabi Allah. Singkat kisah, menjelang waktu siang. Saat itu Nabi Isa duduk bersama dengan sahabatnya. Dia bilang, wahai sahabatku, apa yang ada di dalam tas bawaanmu? Dia bawa tas nih, tas kecil. Dilihat, Masya Allah, ada ruti 2, bukan roti, ruti. Beda antara roti sama ruti. Kalau ruti dari gandum. Ya salam. Yang satu lagi, ternyata Nabi Isa begitu buka tasnya, cuman ada 1 ruti. Berarti ruti ada berapa? Ruti ada berapa? 3. Paham kan persyaratan tadi? Kalau ada rizki bagi 2, berarti 3 ruti harus dibagi 2. Nabi Isa makan 1, sahabatnya makan 1, sisa berapa? 1. Pinter ngitung makanan dia. Ya salam. Di piring ada 5 pastel. Tinggal 3, yang 2 kemana? Masuk tas. Ya salam. Ya salam. Singkat kisah, makan satu-satu. Sekarang roti tinggal 1. Kata Nabi Isa, ku titip padamu, ini milik kita berdua. Iya Nabi Allah. Nabi Isa datang ke air, ke sungai. Begitu naik, roti udah gak ada. Ditanya nih orang, kemana itu roti? Gak tahu. Singkat kisah, kata Nabi Isa, kamu harus jujur. Kalau nggak jujur, hukumnya bahaya, dosa nanti, celaka kamu. Saya nggak tahu Nabi Allah. Hilang sendiri. Nih model-model, ada gak orang begini yang di sini nih? Nggak ada ya. Ini orang baik semua. Dari wajahnya ahli ibadah semua. Ini kayaknya 2 juz sehari ada nih. Juz apa nih kira-kira? Ya salam. Akhirnya Nabi Isa ngajak dia nyebrang sungai. Sungainya gede, sungainya dalam, airnya deras. Kata Nabi Isa, ayo kita nyebrang. Nggak bisa Nabi, perahu nggak ada. Kata Nabi Isa, pegang tangan saya. Baca Bismillah, Bismillah. Jalan di atas air kayak jalan di atas darat. Mukjizat Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu nyebrang sungai, Nabi Isa ngumpulin bebatuan-bebatuan yang kecil, jadilah dia seperti bukit kecil atau gunung-gunungan kecil. Setelah itu dibacakan doa sama Nabi Isa, mukjizat. Ini kerikil-kerikil kecil jadi emas. Ya salam. Jadi emas, emas benar. Ini bukan sihir, ini mukjizat. Kalau sihir tipuan mata, kalau mukjizat nyata. Dibagi 3 nih tumpukan batu. Tumpukan batu dibagi 3. Kata Nabi Isa, 1 bagian milik kamu. Alhamdulillah, ya salam. 1 bagian milik saya. Terus tuh orang nanya, ini milik siapa Nabi? Ini milik yang makan roti ketiga tadi. Ya salam. Makanya saya tanya sama kamu, siapa yang makan roti ketiga? Ini dia yang miliki ini. Ya gimana ya Nabi Allah. Terpaksa deh, kalau emang dipaksa kayak begini saya jujur aja dah. Saya tadi gak enak, saya lagi lapar. Jadi saya khilaf, saya yang makan itu. Giliran balasannya emas, ngaku. Model begini nih. Akhirnya dikasih. Dia berapa bagian? 2 bagian. Nabi Isa 1 bagian. Terakhir Nabi Isa nawarin dia.
Kamu pilih mana? Ikut bersamaku, kita bagi dua lagi. Kan bagi dua. Tapi kalau kamu mau ambil bagian emas ini emas asli, bukan sihir, ini mukjizat. Kamu ambil emas ini tapi syaratnya kamu tidak bisa lagi jalan bersamaku. Dia pilih apa, Ibu? Begini aja Nabi, dia bilang. Daripada kebersamaan aneh ngerepotin, ya nggak apa-apa deh. Aneh ambil emasnya aja. Ya salam. Ibu-ibu kalau ditawarin mau dekat sama suaminya apa mau duit suaminya? Dia ambil semuanya, Bu. Ditinggalin sama Nabi Isa. Singkat kisah, dia masukin apa? Tasnya kagak muat. Dia angkut lagi pakai tangannya, jatuh-jatuhan. Waduh, nih lihat nih orang nih. Begitu lagi jalan sendirian ada 3 perampok. Kata 3 perampok, waduh, rezeki nggak kemana. Dibunuh dia sama perampok. Dia belum nikmatin 1 gram pun emasnya, Bu. Udah dibunuh sama perampok. Sekarang semua emas itu milik perampok yang 3 orang. Akhirnya perampok bagi 3. Selesai dong masalah? Yang satu bilang begini, tak dulu. Kita harus pesta, kita dari pagi belum makan. Saya mau ke pasar dulu, ke pasar Bu, makanan Bu. 1 orang. Ternyata begitu datang ini yang 2 bunuh dia. Ternyata yang 2 udah kongkolikong, kita bunuh. Habis dibunuh, akhirnya gimana? Yang 1 lagi nguburin temennya, dibunuh lagi. Tinggal sendirian pemilik emas. Dia bilang sayang makanan gak dimakan. Begitu dimakan ternyata makanannya beracun. Mati juga. Ini ujung-ujungnya nih kisah orang serakah. Orang serakah ujung-ujungnya paeh. Kita dapat nanaon, nggak dapat apa-apa udah, beres sudah. Paham nggak? Jadi inilah ciri orang serakah. Apa cirinya? Kagak pernah kenyang. Kagak pernah puas. Akhirnya ujung-ujungnya mencelakakan hidupnya. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad. Jangan diem aja kalau Nabi Muhammad salawat. Nabi Muhammad. Madhibani. Tidak ada 2 serigala, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ursila ila ghanamin, dikirim untuk ke 1 ekor kambing. Bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mal wasyaraf lidinih. Tidak lebih bahaya dari bahayanya manusia yang serakah sama hartanya dan kedudukan bagi agamanya. Rawahut Tirmidzi. Semoga menjadi amalan buat kita semua ke depan. Menjadi orang yang lebih bersyukur, tidak serakah lagi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Ya alamin. salam. Ya salam. Masya Allah. Silakan duduk kembali Syekh Fikri Thorik. Masya Allah. Ini semuanya gara-gara Ruti ini semuanya ya. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang dikisahkan, apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, kisah tadi menjadikan satu ibroh, menjadikan satu hikmah bagi kita semuanya untuk terhindar dari sifat serakah. Nah, di segmen berikut pemirsa, bagi para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami berikan kesempatan di segmen berikut. Jadi siapkan pertanyaan terbaik Anda yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kami, Ustadz Ozan dan juga Syekh Fikri Thorik. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah, minum kopi di kota Mekah. Luwak White Coffee mau berbagi berkah. Masya Allah. Bapak Ibu semuanya ada yang mau dapat berkah dari Luwak White Coffee? Iya, syaratnya gampang. Jawab pertanyaan saya, maju ke depan nanti dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Siap? Baik, pertanyaannya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya silahkan angkat tangan ya. Nanti saya akan menunjuk siapa yang akan menjawab. Pertanyaannya adalah sebutkan salah satu ciri orang yang serakah. Ya, silakan. Ya.
Ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Iya, Ustaz. siapa namanya? Izin memperkenalkan, Iya. nama saya Alisa dari Jakarta Selatan. Baik, Alisa ya. Baik, jawabannya apa? Cinta dunia yang berlebihan. Cinta dunia yang berlebihan. Betul Bapak Ibu? Alhamdulillah betul. Selamat ya, Alisa mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi ingat ya, minum kelapa di rumah Pak Rojak. Jangan lupa dipotong pajak. Beli bahan di Kampung Cisaat, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan. Iya, baik. Selamat ya, silakan diterima ya. Baik, para pemirsa, insya Allah kita akan kembali, kita akan lanjutkan diskusi kita. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Damai Indonesiaku. Ya, Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen tanya jawab dan kami persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kami, ada Ustadz Fauzan dan juga Syekh Fikri Thorik. Terlebih dahulu kami persilakan kepada jamaah atas nama Ibu Irma. Boleh berdiri Ibu Irma dan nanti akan dijawab oleh Syekh Fikri Thorik ya Syekh. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Emma Irma dari Majelis Taklim Al Barokah, Parung Kuda, Sukabumi. Dari Subang. Sukabumi. Masya Allah. Oh Sukabumi. Jauh. Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya. Mengapa manusia lebih takut kehilangan harta daripada takut kehilangan keberkahan? Ya, Sedangkan keberkahan itu yang membawa harta yang cukup dan kebahagiaan. Mohon penjelasannya Ustadz. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Ya salam. Ibu punya duit 100 juta. Sama duit 1 juta. Yang 100 juta haram, yang 1 juta halal, pilih yang mana? Ya salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian di alam muka bumi ini. Siapa yang lebih yakin pada Allah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupnya selamat, senang dunia akhirat. Siapa yang lebih yakin sama ajakan syaitan dan hawa nafsunya, maka dia akan membahayakan dan menyengsarakan hidupnya dunia dan akhirat. Ya salam. Kita bicara al-barokah. Ini majelis taklimnya juga namanya barokah. Masya Allah, sesuai nih Syekh. Ibu-ibu ada yang namanya barokah. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW ada wanita namanya Barokah yang akhirnya dijuluki Ummu Aiman. Itu yang mana beliau ngerawat Nabi dari kecil. Yang kata Rasulullah, Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ya salam. Ibuku setelah ibuku, nanti cari deh beritanya. Al-Barokah, apa artinya Al-Barokah? Al-Barokah artinya ziyadatul khairi. Al-barakatu semuanya. Ziyadatul khairi. Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Ya salam. Kalau kita hidup tambah baik, berarti tambah barokah, tambah harta, bisa tambah baik, bisa tidak. Kalau hartanya halal, insya Allah tambah baik. Kalau haram, karena kata hadis Nabi kita Muhammad SAW,
Ittaqil maharima takun a'badan nas. Waspadalah kamu dari hal-hal yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Jadi kalau kita udah tahajud malas, sholat lalai, ngaji ogah, ini udah ciri-ciri ada yang haram di diri kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita lebih pilih yang barokah. Apa itu yang barokah? Yang halal, yang bukan hak orang lain. Itu pasti membawa kepada keberkahan. Makanya tadi hadis saya bawakan kan, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak usah digini-giniin, langsung salawat udah. Madhibani ja'ian, madhibani ja'ian, tidaklah ada dua serigala yang lapar, serigalanya lapar. Ursila ila ghanamin, dikirim ke satu ekor kambing. Habis gak tuh kambing? Habis gak tuh kambing? Udah serigala lapar, dua lagi serigalanya. Tapi apa kata Nabi? Bi afsada laha min hirsil mar'i alal mal wasyaraf lidinih. Itu tidak lebih bahaya dibandingkan bahayanya manusia yang rakus sama harta. Ini apa ini? Iya, ini jari, ini bahasa isyarah. Ini fulus, bahasa isyarah. Dibanding manusia yang serakah sama harta dan jabatan. Banyak gak orang serakah jabatan sekarang? Mana dia orang itu? Lidi ini bagi agamanya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita pilih yang barokah. Amin. Yang barokah, yang halal, yang bukan hak orang lain, insya Allah membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya salam, Masya Allah. Baik, terima kasih Syekh Fikri Thorik atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan kepada jamaah bapak-bapak untuk boleh berdiri, diperkenalkan namanya dan juga disampaikan pertanyaannya. Silakan, dengan Bapak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jarkasi. Bapak Zarkashi. Ya, oke, silakan. Jamaah Masjid Al-Muhajirin Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur. Izin bertanya Ustadz, sifat serakah itu bisa terjadi bagi seorang suami dan istri. Nah, bagi seorang suami, bagaimana caranya menghadapi istri yang serakah? Ada nggak nih istrinya? Bu, mana ibu? Ada nggak nih istrinya nih? Oh, Karena pantesan berani ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada pertanyaan balik dari istrinya Pak Zarkasi. Bagaimana menghadapi suami yang serakah begitu ya? Silakan Ustaz Ozan boleh menjawabnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa hadirin jemaah para pemirsa dan Indonesia Ku TV One yang Allah muliakan. Tadi pertanyaan Bapak Zarkasi ini nyindir istri atau mewakili semuanya ini Bu? Ya, bagaimana menghadapi istri yang serakah? Gampang Pak, ajak ngaji di Damai Indonesiaku. Insya Allah, sederhananya gitu. Artinya apa? Kalau kita kembali kepada pembahasan awal tadi, ya, kita merujuk bahwasanya sifat serakah itu kan kata Nabi, iyyakum wat-tam'afau fa innahu wal faqrul hadir. Jauhilah sifat tamak karena ketamakan itu adalah kefakiran yang terus muncul. Maka tugas seorang suami adalah memberikan pemahaman kepada istri bahwasanya kalaulah kita memperturutkan hawa nafsu kita, tentu tidak pernah akan ada habisnya. Betul Bapak Ibu? Itulah kenapa Nabi menyampaikan lau kana libni Adam wadin min dhahabin ahabba anna lahu wadiyan akhar wa la yamla'a fah ila turab. Andai kata seorang anak cucu Adam diberikan satu lembah emas, pasti dia menginginkan lembah emas yang lainnya. Sampai kapan? Sampai mulutnya tertimbun dengan tanah atau ketika dia meninggal dunia. Jadi makanya seorang istri selalu diberikan pemahaman dampaknya bagaimana orang-orang yang
bahayanya ketika dia memiliki sifat serakah. Tadi Syekh Fikri Thorik sudah memberikan kisah. Itu kisah yang memberikan gambaran yang sangat luar biasa dampak bagi orang-orang yang memiliki sifat serakah. Untuk itu kita kembalikan kepada agama bahwasanya mari sama-sama kita belajar untuk menanamkan sifat qanaah, merasa cukup. Ya, karena apa? Karena inilah yang akan membentengi diri kita. Bagaimana suami enggak stres atau pusing kalau hari-hari ibu-ibu setiap hari belanja seragam, benar Bu? Seragamnya aja ibu modelnya rupa-rupa, bener. Paket numpuk di rumah, suami kaget langsung sakit paru-paru. Gitu ya. Inilah yang menunjukkan kalau kita tidak pernah merasa puas. Giliran pergi pengajian gitu kan, isi tasnya bukan cuma Yasin, ternyata ada kotak makan sama plastik. Buat apa Bu? Buat ngebungkus katanya. Berangkatnya kempes, pulangnya kembung, bener. Kalau bahasa pantunnya anak pitik dimakan tikus. Ada plastik langsung dibungkus katanya. Bukan cuma ngebungkus, ngerampok. Semua dimasukin. Ya, artinya apa? Tanamkan sifat qanaah, kesabaran. Maka saya teringat dengan dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu dijelaskan dalam riwayat hadis itu suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan Nabi Musa? Ketika itu Nabi Musa bertanya, "Ayyu ibadika aghna?" Ya Allah, siapakah hambamu yang paling kaya? Jawaban Allah apa? Jawaban Allah, "Alladzi yardha bima yu'ta." Merekalah yang ridho terhadap pemberian Allah dan dia selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, "Ayyu ibadika afqar?" Siapa yang paling miskin? Jawaban Allah adalah sahibun mankus. Mereka adalah orang-orang yang selalu merasa kurang. Maka dari itu pelajaran untuk ibu-ibu, Bu, ini bukan kata saya, kata Nabi. Nabi menyampaikan dalam hadis, banyak penduduk wanita itu penghuninya neraka. Ya, penghuni neraka itu semuanya penduduk wanita orang-orang wanita itu banyak yang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka kufur. Apakah kufur terhadap Allah? Jawaban Nabi adalah mereka tidak pandai bersyukur atas pemberian yang telah diberikan oleh suaminya. Tuh Bu, kalau ibu nggak mau masuk neraka, maka banyak-banyak bersyukur. Mudah-mudahan kesyukuran inilah yang akan menyelamatkan hidup kita. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Ustadz Tosan, boleh duduk kembali dan di dua segmen nanti guru-guru kita nanti akan kembali menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Hadirin Bapak Ibu jamaah, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Tadi sama-sama kita sudah bahas tentang mengapa manusia itu memiliki sifat serakah. Maka pada kali ini kita akan sama-sama mengkaji apa dampak dan bahaya daripada sifat serakah itu. Yang pertama, manusia itu memiliki sifat serakah, itu dampaknya orang yang memiliki sifat serakah itu akan merusak yang kaitannya hubungannya dengan hablum minallah. Kenapa? Yang harusnya tujuannya untuk menggapai ridho Allah, tapi malah dia sibuk untuk mengejar dunia sehingga dia melupakan zat yang maha memberikan nikmat. Untuk itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man kanatid dunya hammah, siapa yang orientasi tujuan hidupnya hanya dunia, farraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan persulit urusannya. Tidak berhenti sampai di situ. Wa ja'ala faqrah baina ainih, dan Allah akan jadikan dirinya merasa serba kekurangan. Allah akan bayang-bayangi matanya itu dengan terus kekurangan. Maka seperti tadi ngelihat tetangga kurang, ngelihat sebelah kurang, pokoknya serba kurang. Ya Bu ya, tapi tidak berhenti sampai di situ. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia pun tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan baginya. Tetapi sebaliknya, waman kanatil akhirah, siapa yang menjadikan akhirat niyatahu sebagai orientasi tujuan hidupnya,
dia ingin mencapai keridhaan Allah, maka apa yang disampaikan oleh Nabi, jama'allahu lahu amrah, Allah akan membantu menyelesaikan urusannya. Tidak berhenti sampai di situ, Nabi juga melanjutkan penjelasannya, wa ja'ala ghina fi qalbih, dan Allah akan jadikan kecukupan, Allah akan berikan sifat qanaah, kecukupan dalam hatinya, wa atatshu dunya, dan dunia akan menyertainya atau mendatanginya, wahiyya raghimah. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya teringat ada ungkapan yang mengatakan padi itu diibaratkan seperti akhirat. Rumput itu diibaratkan seperti dunia. Tanam padi, rumput ikut. Tanam rumput, padi luput. Apa artinya? Kalau kita mengejar dunia seperti kita menanam rumput, belum tentu padi tumbuh, belum tentu akhirat mengikuti. Tapi kalau kita menanam padi, maka insya Allah rumput akan tumbuh, dan insya Allah bagaikan kita mengejar akhirat. Sebagaimana janji hadis Nabi tadi, insya Allah dunia akan mengikuti dan datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi bukan berarti kita melupakan perkara dunia, karena Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jadikanlah dunia ini sebagai hanya perantara. Agar apa? Agar kita selamat. Tetap tujuan kita adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau kita mengibaratkan dunia itu ibaratkan seperti bayangan. Kejar dia, kita tidak akan sanggup mengejarnya. Maka balikkanlah badanmu, maka insya Allah dunia itu akan mengikuti. Yang kedua, kenapa atau apa dampak daripada orang yang serakah? Dampak daripada orang yang serakah tak lain adalah dia akan merusak hubungan sesama manusia, merusak persaudaraan. Tidak sedikit orang yang ribut gara-gara harta warisan. Betul Bapak Ibu? Ini yang harus betul-betul kita bentengi agar kita terhindar daripada sifat serakah itu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nauzubillah summa nauzubillah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, dampaknya Masya Allah luar biasa sekali. Ketika kita diliputi oleh sifat serakah, maka Allah akan mencerai-beraikan urusan kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah berikutnya kami persilakan, ditahan dulu Ustaz untuk tausiahnya. Kami persilakan Bapak Muhammad Din untuk mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Silakan Pak Muhammad Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Din. Saya bertanya kepada para narasumber, bagaimana konsep Islami untuk mendidik anak-anak kita jangan menjadi seorang yang serakah atau pribadi yang serakah setelah dia mengalami perkembangan untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz Fauzan. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mendidik anak kita agar tidak memiliki sifat serakah? Sederhana sebetulnya ya. Artinya bagaimana kita berupaya untuk menanamkan anak-anak kita dengan akhlak yang mulia. Islam mengajarkan agar kita tidak berlaku boros. Betul Bapak Ibu? Tadi Allah menyampaikan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Urusan makan dan minum saja kita tidak boleh berlebih-lebihan. Agar apa? Agar kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, karena sifat mubadzir itu adalah bagian daripada syaitan, ya, golongan syaitan. Jadi agar kita bisa menerapkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita agar tidak memiliki sifat serakah, maka kita tanamkan, ambil sesuai haknya, betul? Kemudian ambil secukupnya. Jangan kita mengambil hak kita tapi melebihi batas yang telah ditentukan. Agar anak-anak kita betul-betul terlatih. Apa yang menjadi hak kita, kita harus memikirkan, oh ada juga bagian hak orang lain. Oh ada juga yang membutuhkan selain diri kita. Sehingga disitulah menimbulkan sifat empati. Memikirkan dan menumbuhkan sifat peduli. Ternyata ada orang-orang di sekitar kita juga yang mungkin belum mendapatkan nikmat seperti apa yang kita rasakan. Itulah pentingnya Islam mendidik atau memberikan pelajaran bagi kita. Maka dari itu agama mengajarkan kepada kita
agar selalu mengedepankan sifat qanaah. Karena apa? Nabi mengingatkan, laisal ghina an kathratil ard, lakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya itu bukan terukur dari banyaknya harta, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika dia memiliki kekayaan hati, yaitu sifat merasa cukup dan pandai menerima. Sehingga ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita ini selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Kalau kita bicara kesederhanaan Bapak Ibu, kita kembali kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah seseorang yang menunjukkan sikap kesederhanaannya. Bahkan Rasulullah itu dari sikap kesederhanaannya, Rasulullah itu sampai-sampai kalau sendalnya rusak, Rasulullah itu berupaya untuk menjahitnya terlebih dahulu dengan sendirinya, dengan tangannya sendiri. Ini kadang kan kita berbeda, betul Bapak Ibu? Bapak-bapak misalkan kendaraan rusak sedikit ganti, betul Pak? Ada ungkapan yang mengatakan gini Pak, lebih baik kalau misalkan motor rusak, dirawat, dijaga dengan baik. Kenapa? Karena lebih baik motor 1 juta kenangan daripada motor 1 juta cicilan katanya. Betul ya? Pusing kita mikirin cicilan. Kenapa? Enggak pernah akan ada ujungnya. Artinya apa? Kita apa yang kita miliki kita syukuri. Kalau betul-betul itu tidak bisa kita perbaiki, barulah kita membeli sesuatu yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Fauzan. Boleh duduk kembali di segmen berikut nanti Ustaz atau Syekh Fikri Tarik juga akan memberikan tausiah kembali bagaimana sesungguhnya untuk mengajak kita semuanya menjaga hati agar terjaga dari sifat tamak atau sifat serakah ini. Nah, bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1, Anda juga bisa menulis di kolom komentar kami dan nanti akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya salam. Jadi bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang serakah? Pertama, kita harus berprasangka baik pada Allah. Karena pemberi rezeki adalah Allah. Pemberi rezeki adalah Allah. Kita harus yakin, harus prasangka baik bahwa Allah jauh lebih mencintai kita dibanding orang tua kita. Setuju? Ya salam. Kalau kita lapar, orang tua kita pasti ngasih makan enggak? Karena apa? Sayang. Allah lebih sayang. Jadi berapapun harta yang kita terima, ya memang itu yang terbaik buat kita. Ya salam. Maka kita katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak orang nggak sadar lagi makan. Bu, ya salam, ya. Banyak orang nggak sadar lagi makan, beginian doang, padahal itu hidangan dari siapa? Hidangan dari siapa? Allah. Banyak orang nggak sadar ketika dia dapat harta atau bayaran dari kerjanya, dia nggak sadar, dia bilang, aduh ini kurang begini-begini, padahal itu dari siapa? Yang ngasih dia kerjaan siapa? Yang ngasih dia umur siapa? Yang ngasih dia sehat siapa? Yang ngasih dia segitu siapa? Yakinlah Allah Ar-Rahmanur Rahim, ya salam. Beres. Kalau kita selalu yakin nih Allah yang ngasih kita, udah beres semua masalah. Dulu ada kiai besar, kalau makan itu pakai pakaian kebesarannya, pakai komisnya, pakai jubahnya, pakai imamahnya. Ditanya sama santrinya, kenapa Pak Kiai setiap makan seperti ini? Kan ada orang tuh makan pakai kaos oblong, ada nggak di sini? Mana dia? Di rumah. Tapi Kiai ini makannya pakai imamah, pakai. Ditanya, Kiai kenapa makan seperti ini? Hidangan Allah, nak. Ini hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah beres. Kita kalau yakin, ya berarti dapatnya segini, ya berarti cukupnya segini dari Allah.
Ada kalanya orang dikasih gede, dia jadi hancur. Ada nggak? Banyak nggak? Mana dia orangnya? Masuk lagi nggak ke masjid dia? Jadi itu yang pertama, yakin Allah pemberi rezeki. Yang kedua, supaya kita hilang dari keserakahan, kita doa. Kita apa? Doa. Nih doanya nih, diajarin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapin setelah saya ya. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, karuniakan saya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Kau berikan padaku. Yang kedua, wa barik li fihi. Ya Allah, dengan harta ini berkahilah aku. Maksudnya harta ini bisa dibawa kepada kebaikan. Yang ketiga, wakhluf alayya, gantilah untukku kulla ghaibatin li bi khairin, semua yang hilang dariku dengan yang lebih baik dari yang hilang. Ya salam. Ya salam. Masya Allah. Saya sudah bersama Syekh Fikri Thorik lagi, itu artinya kami persilakan lagi kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Elis yang akan mengajukan pertanyaan. Ya salam. Masya Allah. Saya ketularan nih jadinya. Silakan Ibu Elis, boleh berdiri? Baik, silakan diajukan pertanyaannya Ibu Elis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Elis dari Majelis Taklim Darussalam Bojongenteng, Parigi, Parungkuda, Sukabumi. Lengkap sekali. Silakan. Mohon tanya Pak Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi orang yang serakah terhadap warisan? Ya, begitu pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh Harta Gonogini ini. Nah, ini Ibu Elis baru dapat warisan nih. Ya salam. Ya salam. Para hadirin hadirat, kembali lagi. Sebagai orang beriman, kita mesti harus teramat, harus yakin dengan Allah dan ajaran Nabi kita Muhammad. Pertama, saya teringat hadis Nabi SAW. Ma akhafu ala ummati illa dha'fal yaqin. Aku tak khawatir pada umatku, kata Rasulullah. Maksudnya setelah beliau kembali ke rahmat Allah, beliau tidak khawatir sama umatnya, kecuali satu yang ku khawatirkan dari umatku. Dha'fal yaqin. Ketika umatku kurang yakin pada ajaranku. Ya salam. Berantakan kan hidup kita kan? Kurang yakin sama berkah sholat jamaah, akhirnya berantakan hidup kita. Termasuk harta waris. Udah ada aturannya. Dan udah ada ahli-ahlinya. Gak semua ustadz ahli dalam ilmu faraid. Ilmu waris ini ilmu yang gak gampang. Kita harus konsultasi kepada kiai atau syekh yang memang mengerti di bidangnya. Selanjutnya kita minta, ini harta ayah kami, keadaan kami sekian jumlahnya, berapa pembagiannya secara Islam. Selanjutnya kita terima. Jangan ada ngomong, enak banget yang laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Ada nggak di sini orangnya? Mana dia tuh orangnya tuh? Depan TV ada nggak orangnya? Ya salam. Ya salam. Jangan dibagi rata, aturannya emang begitu. Kenapa tahu nggak? Hikmahnya tahu nggak apa? Karena tanggung jawab wanita itu
Yang bertanggung jawab atas wanita itu selalu laki-laki. Ibu, Bu, ya salam ya. Ibu punya anak laki perempuan, yang tanggung jawab atas ibu siapa? Anak laki-laki. Ibu punya saudara perempuan sama saudara laki, yang tanggung jawab kalau suatu saat ibu nggak ada suaminya siapa? Yang laki. Diberikan jatah lebih besar itu, tapi laki-laki punya kewajiban, punya tanggung jawab atas perempuan. Ya salah. Bukan berarti oh itu dikasih lebih gede begini, enggak. Tapi kalau ada perempuan mau bertanggung jawab atas keluarganya, ya itu luar biasa, Masya Allah. Jadi balik lagi, nggak usah serakah-serakan. Lagi kita dapat fulus berapapun, habis. Cek orang Sukabumi mah beak. Di Sukabumi. Ya. Habis, ludas. Kita bersyukur aja, yang penting jaga persaudaraan. Paling asik kan kita orang beriman semua nih yang nerima warisan. Amin. Kita ngomong, udah sekarang kita ikut aturan Allah dan Rasulnya. Damai nggak kira-kira? Damai. Kalau nggak ngikut, ribut. Persaudaraan itu jauh lebih berharga dari harta. Ya salam. Baik, Masya Allah, Ya terima salam. kasih. Udah Syekh habis Gunung. nih. Sudah habis ya. Padahal Ya mau salam. diterusin nih, mau diterusin nih. Saya udah dari tadi kodenya udah ya salam. Ya Baik, saya boleh duduk kembali dan nanti di segmen berikut kami persilakan Syekh dan juga Ustadz Fauzan akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Saya akan bacakan sejumlah pertanyaan yang sudah masuk lewat @damai_indonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Di segmen ini saya langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram atas nama Davina Fitri yang akan dijawab oleh Ustadz Fauzan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kadang kita tidak sadar serakah itu bukan cuma soal harta, tetapi juga perhatian, popularitas, dan pujian. Bagaimana cara Islam menata hati agar tetap qanaah atau cukup? Silakan Ustadz Fauzan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Bagaimana menjaga hati kita dari keserakahan, termasuk yang tadi disebutkan adalah yang berkaitan dengan popularitas juga. Maka dalam hal ini Allah sudah memberikan pesan kepada kita semua melalui gambaran yang Allah sampaikan kepada keluarga Daud, Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Allah? I'malu ala Daud syukran. Bekerjalah kamu wahai keluarga Daud syukran. Dengan landasan engkau tetap bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Jadikan segala profesi apapun yang kita kerjakan, niatkan untuk Allah dan kembali kepada Allah. Agar apa? Agar kita terhindar dari sifat-sifat penyakit-penyakit hati. Dari sifat ria, dari sifat hal yang lain sebagainya, dari penyakit ain dan lain sebagainya. Sehingga kita kembalikan kepada Allah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu adalah kembali daripada niatnya. Kemudian kalau kita belajar daripada pelajaran yang telah dicontohkan oleh Qarun, ya, kenapa Qarun itu dilenyapkan oleh Allah? Yang pertama, adanya sifat congkak dan sombong dalam dirinya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Bahwasanya harta yang aku dapatkan itu adalah karena ilmuku, karena kepintaranku. Pertama, sombongnya. Yang kedua, ada sifat pamer, ria dan sebagainya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Ketika Qarun itu keluar, yaitu memamerkan kemewahannya kepada kaum yang lainnya bersama pembantu dan para budak-budaknya. Mereka sombong, merasa dirinya lebih hebat. Dan yang terakhir, karena itu Allah tenggelamkan fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Untuk itulah karena kesombongan, kecongkakan, keserakahan Qarun,
yang membuat dirinya Allah lenyapkan dan Allah tenggelamkan dengan harta kekayaannya. Mudah-mudahan kita semua terlindung daripada sifat-sifat yang tidak Allah ridhoi, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kecukupan dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya akan bacakan atas nama April yang dijawab oleh Chef Fikri. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara menjaga hati supaya tetap bersyukur ketika melihat orang lain lebih kaya, lebih cantik atau lebih berhasil dari kita? Chef Fikri, silakan. Biasa itu. Ada orang lebih kaya besok bisa miskin. Kita yang kaya, ya salam. Ada orang cantik, ganteng besok jadi orang tua. Biasa itu. Dikasih tahu kita sama Nabi kita Muhammad SAW. La hasada illa fitnataini. Jangan kamu giftah kecuali kepada dua macam orang ini. Maksudnya bukan hasud kepengen dia hilang kenikmatannya, enggak. Iri kebaikan. Kita jangan iri kecuali sama dua macam orang ini. Ya salam. Kita pengen lebih dari dia, bukan pengen ngancurin dia. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Satu adalah orang yang dikasih sama Allah harta, dan dia gunakan hartanya buat jalan kebaikan. Ya salam. Dikasih harta sedekahnya makin kuat buat hal-hal yang baik. Ah, kita iri nih. Gimana bisa lebih dari dia? Yang kedua, rajulun atahullahul hikmah. Yang kedua adalah orang yang diberikan oleh Allah al-hikmah. Hikmah itu adalah ilmu Al-Quran dan sunnah. Dia menguasai ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, banyak ngertilah tentang ajaran agama. Fahuwa yaqdi wa yu'allimuha, dan dia itu menunaikan ajaran agamanya dan dia ngajarin orang lain. Dia ngamalin, dia ngajarin. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari riwayat Imam Abdullah bin Mas'ud. Begitu. Soal kaya. Ntar juga kalau orang meninggal hartanya nggak ada yang dibawa. Cantik, kena jerawat aja udah hilang lagi. Ya salam. Ini yang dua ini. Gimana caranya saya punya harta, rajin sedekah. Yang kedua, punya ilmu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Ya salam. Oh ya, habis ya. Kita doa ya. Baik. Kita doa insya Allah kita jadi orang-orang yang qanaah. Baik, terima kasih Chef Fikri Thorik dan juga Ustadz Fauzan yang telah menyampaikan tausiah di siang hari ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat serakah. Dan sesaat lagi, usai Damai Indonesiaku, Anda bisa menyaksikan program Sah. Selalu ada hikmah dengan narasumber kita, yaitu Bima meninggalkan jalanan demi kedamaian. Seperti apa seru ceritanya, Anda bisa saksikan Sah sesaat lagi. Selalu ada hikmah. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan acara ini bersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita amalkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang qanaah terhadap rezeki yang Kau berikan pada kami, dan kami sadar ini adalah pemberian rezeki darimu, dan jadikan kami orang-orang yang selalu senang mendapatkan pemberian-Mu, selalu bahagia, selalu puas atas pemberian-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kami taufik hidayah bisa menjalankan rezeki itu sesuai ridha-Mu, dan gantikanlah kepada yang lebih baik apabila rezeki kami hilang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh, didukung oleh rendah gula, nyaman diminum.